Apa yang didengarnya dari Bapa itu yang disampaikan adalah roh kebenaran itu. Sehingga saya pernah membuat survei kecil, kenapa para siswa kadang tidak mengerti apa yang dijelaskan guru, misalnya kimia, persamaan reaksi atau kalkulus dalam matematika. Kenapa? Karena saya membuktikan bahwa anak itu kupingnya kurang mendengarkan. Saat cek ke THT banyak ada kotoran, sehingga dia tidak bisa mendengarkan dengan baik, sehingga karena tidak bisa mendengarkan dia tidak mengerti apa-apa. Juga saya mendengar pelaporan dari umat, ada anak-anak SMP waktu misah dari awal sampai akhir main handphone, itu anak perempuan. Saya minta maaf, ini saya tidak sebut nama, tapi saya doakan supaya kalian dipanggil Tuhan menjadi orang baik. Biasakan kalau kita misah kita mendengarkan, bukan imam. Jadi kami jadi imam karena diberikan rahmat imamat. Jadi belajar mendengarkan lagu yang mana, suara organ bagaimana, sehingga jangan sibuk nunduk tapi tangan main. Itu minta maaf adik. Bagi yang melakukan segera bertobat. Ya, karena itu tidak bisa kamu melawan Roh Kudus itu, tidak bisa mendengarkan itu. Makanya kalau misah baiknya handphone masukkan tas atau dimatikan saja. Dan itu akan jauh berkatnya. Dan saya senang pada para guru, para sekolah yang memaksakan anak diumumkan terus untuk misah. Kenapa? Ketika tanaman seperti tanaman kalau masih kecil, kalau dia bengkok gampang diluruskan. Tapi kalau sudah tua, dia bengkok, tarik pasti patah. Sama dengan kita anak-anak ini. Hal yang baik perlu dipaksakan, dikontrol, ditanya kenapa. Kenapa? Dengan memaksakan itu berarti kita memaksakan kuasa Roh Kudus. Dan bagi saya nanti hasilnya akan jauh lebih banyak, meskipun nanti 10 tahun lagi. Tapi harus ditanam mulai sekarang. Sehingga mengapa saya selalu katakan anak-anak ya wajib bisa bangun pagi, dan juga orang-orang tua mungkin yang tinggal sendiri berdua ketimbang di rumah diam-diam kan. Kenapa? Kan ini kan kita orang Katolik bukan? Yang melihat Ekaristi sebagai puncak dan pusat iman Kristiani. Artinya tanpa Ekaristi sama dengan kematian. Kematian iman, kematian perasaan, kematian rahmat segala-galanya. Sehingga dengan demikian inilah roh kebenaran yang disampaikan setiap Ekaristi dirayakan. Kita mesti fokus, tenang. Kalau ada main-main tolong dicubit sedikit pantatnya. Hanya dengan demikian kemudian roh kebenaran yang berbicara memungkinkan kita kesehatan diperbaiki, cara pandang perbaiki. Misalnya apa? Misalnya kebenaran. Orang sakit pasti mungkin karena dia sakit, bukan karena kena leyak, kenapa? Tidak. Badan kita tuh memberikan sinyal, misalnya mau flu, bersin-bersin, atau badan greges-greges, atau basmalinya meriang, itu pasti flu itu. Kalau kita biarkan jadi dia hantam dengan anti penurun panas itu, pasti sembuh dia. Sama dengan badan kita nih, dengan iman kita. Kalau tidak pernah misah pasti gampang mepisune, gampang ya tuang yang bukan-bukan, gampang berpikir oh ini pasti kena leyak, kamu lakun again, kucet mati kena leyak, nggak diberi makan mati nggak leyak bagaimana? Kita mohonkan ini agar kita mampu mendengarkan roh kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin.